yang pertama perlu saya luruskan ya, bahwa KPK sama sekali tidak pernah secara resmi ya, menjelaskan bahwa penetapan tersangka atas nama Anas Urbaningrum adalah hanya soal mobil ya, tidak pernah. Jadi perlu disampaikan bukti-bukti, tentu hanya bisa ditunjukkan nanti di dalam proses pengadilan. Nanti pengadilan saya kira tempatnya. Tapi perlu diyakinkan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dasar yang digunakan oleh KPK adalah bukti-bukti yang firm ya, sehingga seseorang bisa dijadikan tersangka ya. Mengenai apa yang ada di kami nanti di pengadilan, Bang Karni tempatnya, saya kira untuk menunjukkan itu nanti tersangka atau terdakwa nantinya bisa membantah, bisa juga berargumentasi dengan bukti-bukti dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh KPK nantinya, bukan di ruang ini saya kira. Kemudian ini perkembangan sangat cepat di publik ya. Tiba-tiba konon katanya dari dari Anas melemparkan ke Pak Amir Samsudin nama-nama sekjen Partai Demokrat, akhirnya disebut-sebut Ibas. Apakah ada di KPK data tentang ini? Sebenarnya kalau memang ada informasi atau data yang berkaitan dengan seseorang, siapapun dia ya, yang bisa berkaitan dengan kasus yang diusut oleh KPK, itu bisa disampaikan kepada KPK ya. Sejauh ini yang saya tahu belum ada informasi dan data yang berkaitan dengan Ibas ya di KPK. Ini perlu diperjelas ya. Tapi kalau misalnya saudara Anas Urbaningrum misalnya punya data dan berkaitan dengan seseorang, siapapun orang itu, saya kira nanti ada tempatnya ya, ada waktunya ketika dia diperiksa sebagai tersangka di KPK, halal data-data informasi-informasi tersebut tolong disampaikan kepada KPK. Tentu semua pengakuan, semua keterangan dari siapapun ya, termasuk Nazarudin, itu juga melalui proses validasi di KPK, bukan serta-merta KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan satu pengakuan saja. Jadi pengakuan itu, informasi itu menjadi bernilai benar kalau informasi pengakuan itu didukung oleh bukti-bukti yang kuat ya, sehingga KPK bisa menilai bahwa pengakuan itu bernilai benar dan bisa menjadikan bukti-bukti yang bisa dibawa ke pengadilan. Jadi sampai hari ini kalau siapapun pihak yang punya informasi dan data, silakan disampaikan ke KPK. Berkaitan dengan pertanyaan Anda tadi, sampai hari ini KPK belum ya memperoleh informasi data yang bisa disimpulkan bahwa ada keterlibatan saudara Ibas di dalam kaitan dengan Hambalang. Tapi kalau memang ada data informasi yang dipunyai oleh siapapun, tolong disampaikan ke KPK. Tentu itu melalui proses demokrat tersebut. Jadi kasus yang disangkakan pada saudara Anas Urbaningrum ya, dengan sangkaan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang 20 2001 itu berkaitan dengan kasus pembangunan sport center Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Nah ini, jadi tentu belum bisa disampaikan secara detail ya, karena ini masih dalam proses pengembangan juga. Ada selentingan bahwa yang ada di tangan KPK itu besar sekali. Apakah proyek-proyek lain itu lebih besar dari Hambalang? Saya orang yang tidak mempercayai selentingan ya. Jadi tolong tunggu dulu aja nanti di pengadilan Bang Karni, nanti bukti-bukti itu kita akan keluarkan, kita sampaikan secara terbuka ya di proses pengadilan. Pak Chandra tadi datang dengan tim pengawas ke rumah Anas Urbaningrum. Senin. Kemarin ya? Senin. Ya, kemarin. Senin kemarin. Tapi setelah rombongan keluar, beredarlah banyak nama. Yang aneh, nama-nama ini juga kontradiksi antara nama
yang beredar yang satu dengan yang lain itu berbeda. Sesungguhnya apa yang terjadi di rumah itu? Terima kasih Bung Karnil. Terima kasih diberi kesempatan hari ini. Pada prinsipnya kita kan dari tim Was Senturi dan khususnya tim CIL itu ada 9 orang ya. Waktu itu kita diskusi apakah perlu ke tempat Bung Anas atau tidak. Itu terpecah lah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi ketika saya sedang di luar kota, ada SMS hari Jumat akan ke Anas. Saya bilang saya tidak bisa, sedang di luar kota. Dan kemudian hari Minggu kami dapat SMS, saya baru baca paginya, hari Senin, bahwa akan ke Bung Anas. Nah, teman-teman mungkin sudah pada pergi, saya memang terlambat. Tapi penerimaan Bung Anas baik sekali. Dia menggunakan sarung, duduk, dan kita juga enak seperti orang bersilaturahmi lah. Pembicaraan mengalir, dan Bung Anas kebanyakan lebih banyak pasif, ya. Jadi sedangkan masalah yang dibahas itu banyak lah. Nah, khusus masalah Senturi, memang kita coba tanya, kebetulan Bung Anas kan juga pernah jadi ketua fraksi ya, ketua fraksi Partai Demokrat. Tapi di sana juga Bung Anas juga cukup gentleman, mengatakan bahwa memang secara bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan. Sedangkan masalah nama-nama ya, nama-nama liar yang baru, yang lama ada, tapi itu tidak bisa kita ungkapkan dan kami sempat tidak mengungkapkan. Tapi dia betul menyebut nama-nama. Dia waktu saya itu sama sekali tidak menyebut nama ya. Waktu saya hadir, karena saya telat 1 jam, saya tidak mendengar dia menyebut nama satu orang pun. Ya. Kalau dia tidak menyebut nama, bagaimana Anda mengatakan tadi dia tapi tidak bisa kita ungkapkan nama yang dia sebut? Ya, nama itu bukan nama orang, ya kan? Itu nama perusahaan, nama apa gitu kan, nggak bisa kita sebut lah. Kalau nama dan nama yang sudah beredar pun itu sesuai dengan yang ada di tim Was, lebih banyak hampir sama. Dan itu siapa kita bukan baru. Ya, yang menerima aliran yang sifatnya yang tidak ditemukan, yang di Sulawesi Selatan. Tapi bukan Bung Anas yang cerita, Bung Anas juga nggak begitu tahu, udah lupa kayaknya. Tapi kita coba merimain Bung Anas yang ngangguk-ngangguk saja.